Bab 251, Pertempuran Naga dan Phoenix. Apakah naga iblis melonjak benar-benar mati? Maksudku, ini tidak akan pernah terjadi jika dia tidak melakukannya. Kecuali tentu saja dia adalah pengecut terbesar di luar sana. Sambil melirik orang lain dengan mengejek, dia menyela dengan cibiran. Hati Luo Yunchang bergetar. Dia mengejar Zhuo Fan. Pria itu menganggap Zhuo Fan sedang menonton dari bayang-bayang di sekitar sini dan memutuskan untuk mementaskan drama ini untuk menariknya keluar. Padahal kenyataannya jauh lebih kejam. Zhuo Fan bahkan tidak ada di sini sejak awal. Klan Luo berkabung dan Luo Yunchang membalas dengan marah. Sejak kapan orang luar mendapat hak untuk ikut campur dalam urusan pengurus kita? Sepertinya kamu menjunjung tinggi Zhuo Fan. Meskipun, apakah itu akan membuat banyak perbedaan jika dia ada di sini? Siapapun yang oleh klan tanpa nama disebut Soaring Demonic Dragon, seseorang yang hampir tidak bisa bertahan di level kita, level 6 naga dan 1 phoenix, tidak pantas mendapatkan perhatianku. Dengan percikan kekejaman di matanya, Lin Xuanfeng melintas tepat di depan wajah Luo Yunchang. Kelompok itu tersentak ketakutan. Dia sangat cepat, terlalu cepat, mereka bahkan tidak merasakan dia bergerak. Terutama Lei Yuntian, yang menarik napas dingin. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, yaitu surga yang mendalam. Dan pengetahuan umum mengatakan kepadanya bahwa perbedaan dalam kecepatan bisa ada tetapi tidak sampai pada jurang pemisah. Namun tampilan kurang ajar Lin Xuanfeng membuktikan bahwa 6 naga berada di liga mereka sendiri, bahkan jika mereka hanya ahli surga yang mendalam. Terkekeh, Lin Xuanfeng menyentuh dagu Luo Yunchang yang ketakutan dan halus. Nona muda Luo, jika kita membawa ini ke tempat pribadi, bukankah Steward Zhou pada akhirnya akan bekerja di bawahku? Apakah Anda bersedia ikut? Jangan sentuh adikku, bentak Luo Yunhai, mengirimkan tendangan terbang ke arahnya. Lei Yuntian dan Kapten Pang bergabung dengannya dengan meninju. Lei Yuntian berkedip-kedip seperti kilat sementara energi gelap di sekitar Kapten Pang mengubahnya menjadi mesin yang mengamuk tak terhentikan. Singkirkan tangan kotormu dari nona muda. Lin Xuanfeng tidak peduli tentang keberanian mereka, sampai-sampai dia bahkan mengabaikan mereka sepenuhnya. Dengan Lei Yuntian memimpin serangan, Lin Xuanfeng hanya mengayunkan pergelangan tangannya dan Kapten Pang jatuh ke depan. Kapten Pang menabrak Lei Yuntian dan keduanya terbatuk darah saat terbang. Bagi Luo Yunhai yang hanya lapisan ketiga dari Bon Tempering, ini bahkan lebih menghina. Mengangkat kakinya secara sederhana diikuti dengan langkah santai mengakhiri serangan anak itu. Luo Yunhai meratap kesakitan karena tulang kakinya tertekuk di bawah kaki pria itu. Luo Yunchang bergegas mendekat, Yunhai. Namun dia tidak berhasil, karena Lin Xuanfeng dengan cepat meraih pergelangan tangannya dan menyeringai seperti setan. Nona muda Luo, maukah kamu bekerja sama sekarang? Luo Yunchang menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca saat dia mengepalkan tangannya dengan kebencian. Melihatnya begitu keras kepala, Lin Xuanfeng mencibir sambil menambah beban pada kakinya. Luo Yunhai kembali mengungkapkan rasa sakitnya. Tapi dia tiba-tiba menghentikan teriakannya meski kesakitan. Dia memilih untuk menahannya, meskipun terlihat jelas dari wajah ungunya bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak terus berteriak. Dia tidak bisa berteriak, atau saudara perempuannya tidak punya pilihan selain setuju dan nama klan Luo akan terbakar. Pelatihannya di tentara Dugu mengajarinya cara melepaskan persona tuan muda yang lemah dan menjadi pria sejati yang berprinsip. Cukup sulit menurutku. Mengangkat alisnya, Lin Xuanfeng menatapnya dengan kejam, dan memberikan lebih banyak kekuatan pada langkahnya. Suara tulang yang remuk menggetarkan telinga semua orang, tetapi Luo Yunhai hanya mengertakkan giginya saat keringat membasahi dirinya. Tidak peduli betapa sakitnya, betapa pucatnya dia tidak mengeluarkan suara. Lei Yuntian dan Kapten Pang sangat marah dengan hal ini, namun mereka bahkan tidak bisa bergerak karena tubuh mereka juga terluka parah. Adapun surga yang mendalam palsu itu, mereka terpaku di tempatnya dan menggigil kesakitan. Mereka tidak punya niat untuk pamer lagi. Setelah menggigit debu sekali, mereka menutup mata begitu saja.
Bahkan sebagai pengawal kekaisaran, mereka tidak pernah menyinggung ketujuh keluarga, apalagi sekarang. Meskipun penjaga muda punya nyali, bahkan mereka akan berpikir dua kali setelah pingsan hanya dengan satu tamparan. Luo Yunchang merasakan kesakitan kakaknya, sedemikian rupa sehingga giginya hampir patah karena rahangnya yang terkatup rapat. Dia terjebak di tengah-tengah, apakah akan memilih kehormatan klannya atau menyelamatkan adik laki-lakinya dari siksaan? Lin Xuanfeng meraung sambil menarik pergelangan tangannya, bicara, apakah Anda akan menyerah dan menjadikan saya Master Zuo Fan atau tidak? Apakah kamu layak? Luo Yunchang balas mengejek, dibandingkan dengan dia, kamu hanyalah kotoran yang dibuang, bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Mata Lin Xuanfeng berkedut dan dia memukul baliknya, terserahlah, pelacur. Luo Yunchang tidak menunjukkan rasa takut pada serangan yang datang. Yang lain ingin membantu tetapi bahkan tidak bisa bergerak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan dia mempermalukan anak muda mereka. Suara mendesing. Dan saat itu, pita putih ditembakkan ke Lin Xuanfeng. Dia terpaksa menyerah pada serangannya dan menjauh. Pita itu melewati udara dan kembali. Sumbernya berjarak puluhan meter dari saudara klan Luo. Lin Xuanfeng balas meludah saat dia melihat pita putih itu terbang menjauh, menaiki ais Phoenix Chu Qingcheng, ini bukan urusanmu. Kalahkan. Kota bunga melayang tidak akan pernah mengizinkan siapapun melecehkan wanita. Sosok putih bersama dengan Iris dan pengawas peoni berjalan mendekat. Keanggunannya dan sikapnya, keduanya menggambarkannya sebagai seorang surgawi. Bahkan cadarnya pun tidak bisa menutupi kecantikan luar biasa yang dimilikinya, hingga membuat Luo Yunchang tidak bisa berkata-kata. Apakah ini Chu Qingcheng? Dia seperti seorang dewi. Kemudian dia memperhatikan dua pengawas dan seluruh wajahnya berseri-seri, saudari Iris, saudari Peoni. Ketika Zuo Fan dilaporkan hilang, mungkin karena mereka semua perempuan, saat bertemu dengan sekutunya, Luo Yunchang dan keduanya cocok. Keduanya juga menyukai Luo Yunchang, memperlakukannya seperti malaikat. Berbeda dengan Zuo Fan yang licik dan jahat itu. Wajar jika ketiganya bisa dibilang bersaudara sekarang. Para pengawas bergegas menghampirinya dengan khawatir, Yunchang, kamu baik-baik saja. Luo Yunchang menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan pergi membantu kakaknya dan Kapten Pang. Para pengawas memberi mereka pil untuk memberikan bantuan. Chu Qingcheng hanya menatap tajam ke arah Lin Xuanfeng. Lin Xuanfeng menggaruk hidungnya sambil berkata dengan sikap yang baik, Chu Qingcheng, ini bukan kota bunga melayang, jadi cobalah untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kebiasaan. Chu Qingcheng mendengus dan tertawa mengejek. Lin Xuanfeng balas tertawa dengan dingin, maka kamu harus memaafkanku atas apa yang akan aku lakukan. Lin Xuanfeng berkedip, membuat Luo Yunchang dan kelompoknya gelisah. Iris dan pengawas peoni memegang tangannya untuk meredakan kekhawatirannya. Hanya saja kali ini, Chu Qingcheng turun tangan. Kabut putih muncul di antara kedua tangannya, dengan cepat menyebar kemana-mana. Kemanapun kabut lewat, lapisan es terbentuk. Lin Xuanfeng perlahan menjadi curiga saat kabut melingkari sosoknya. Kecepatannya jelas terpengaruh karena semua orang tidak kesulitan melihatnya lagi. Terkejut, Lin Xuanfeng membuat jarak di antara mereka. Dia sedikit gemetar dan lapisan es di atasnya hancur, tetapi ketakutan di matanya lebih dari terlihat. Domain beku, apakah jiwamu mencapai tahap radiant? Lin Xuanfeng menangis tidak percaya. Dia merasakan bagaimana embun beku Chu Qingcheng menyebar di sepanjang discerning field miliknya dan bertindak sebagai penghalang. Siapapun yang menginjakkan kaki di dalamnya, akan merasa mustahil untuk lolos dari perhatiannya, terlepas dari kecepatannya. Itu adalah tanda terobosan segera ke Radiant Stage. Setelah Frost Domain-nya menjadi indera ilahi yang tak terlihat, saat itulah dia mencapai bentuk sebenarnya dari discerning field. Dan, seperti Zuo Fan, dia memiliki prospek untuk memasuki Radiant Stage. Sedangkan untuk membunuh dengan niat, itu juga tidak terlalu jauh. Wajahnya semakin dingin, Lin Xuanfeng berkata, saya mendengar Anda menyia-nyiakan 10 tahun kultivasi Anda. Siapa tahu kamu akan pulih begitu cepat.
Chu Qingcheng, kamu layak berada di antara 6 naga dan 1 phoenix, meski hanya sedikit. Saya menyampaikan kekaguman saya. Kalau begitu pergilah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Aku sedang tidak ingin mengobarkan sesuatu sebelum pertarungan sesungguhnya antara 7 rumah. Chu Qingcheng melirik. Lin Xuanfeng kesal dan wajahnya dipenuhi kebencian. Kemudian dia menyeringai, disertai dengan dia yang terkekeh, Chu Qingcheng, kamu terlalu percaya diri. Bahkan kamu tidak cukup untuk berurusan denganku. Suara mendesing. Dengan ledakan, Chu Qingcheng merasakan angin di punggungnya dan merasakan tamparan menghampirinya. Kedua telapak tangan bertemu dan Chu Qingcheng mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengusir penyerang. Ketika dia memperhatikan telapak tangannya tertutup warna hijau. Beruntung dia telah membentuk lapisan es sebelumnya. Es yang terbuat dari yuan qi jatuh ke tanah, mendesis seperti asam dan mengeluarkan bau busuk. Chu Qingcheng memegang hidungnya dan melompat mundur kaget, racun yang mengerikan. Mendongak, dia melihat penyerangnya adalah seorang pria dengan separuh wajahnya berwarna ungu, dan berkata, wabah naga, Yan Bangui. Bab 252, Ketakutan terhadap Huang Pu Tianyuan. Hahaha, kamu peracun tua. Tentang waktu Anda muncul. Jika terlambat, saya harus berusaha sekuat tenaga. Lin Xuanfeng tertawa terbahak-bahak berjalan di samping Yan Bangui sambil menatap Chu Qingcheng dengan tatapan mengejek. Yan Bangui hanya diam. Satu-satunya tanda yang dia miliki yang tampaknya mengakui pria itu adalah tatapan dingin yang haus darah. Jantungnya berdebar kencang, Chu Qingcheng menjadi serius. Kekuatan 6 naga dan 1 phoenix adalah yang terkuat di tahap surga yang mendalam. Selain Huang Pu Qingtian, tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan 6 orang lainnya. Dia bisa menghadapi Forest Fleeting Dragon, Lin Xuanfeng, tapi tangannya terikat dengan Yan Bangui. Yang lain menangkap ini dan menjadi gugup. Lin Xuanfeng membusungkan dadanya dan tertawa, hahaha, Ascending Ice Phoenix, sekarang kita 2 lawan 1, kurasa apa peluangmu? Chu Qingcheng mengepalkan tinjunya sebagai jawaban. Hahaha, kamu termasuk di antara 6 naga dan 1 phoenix, namun kamu tidak malu melawan 1 lawan 1. Apa yang akan Anda katakan kepada 3 lawan 2? Yang lain tersentak dan melihat kelompok Long Xingyun dan Xie Tianxiang tiba. Sue Ningxiang memandang Luo Yunchang. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menunjukkan senyum malu-malu, Nona muda Luo, apakah kamu baik-baik saja? Luo Yunchang tertawa kecil dan mengangguk, tapi dia cukup bingung. Siapa perempuan ini? Aku bahkan tidak mengenalnya, jadi kenapa dia begitu peduli padaku? Tetapi ketika dia melihat cincin guntur, dia menyadari bahwa Zuo Fan mengenakan cincin yang sama, cincin itu. Ini cincin pertunangan kita. Xie Tian yang menyela, menunjukkan miliknya tanpa rasa malu sedikit pun. Justru untuk kesempatan inilah dia meminta Zuo Fan membuatkan satu untuknya juga. Menatapnya, Sue Ningxiang memberikan penjelasan tergagap, Nona muda Luo, jangan salah paham. Ini bukan apa-apa di antara kita. Saudara Zuo hanya memberikan tanda kepada kita masing-masing. Oh begitu, Luo Yunchang mengangguk kecewa dan kesal. Orang itu tidak pernah memberiku apa-apa. Telinga Chu Qingcheng meninggi dan dia menoleh ke belakang, merasa sangat sedih. Nenek bilang dia tidak punya hati, tapi tiba-tiba dia punya hati nurani. Penipu sialan. Long Xingyun berada di samping Chu Qingcheng dan menatap lawan mereka. Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang akan berdebat denganku? Mundur dan serahkan semuanya padaku. Xie Tianxiang melangkah ke depan, sarung pedangnya bergerak dan tatapan tajamnya mendarat pada musuh-musuhnya. Seperti bilah tajam, keduanya memiliki perasaan dingin dan tajam yang sangat nyata di leher mereka. Long Xingyun hampir facepalmet, obsesi fanatik bela diri orang ini keluar lagi. Meskipun ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk melihat seberapa andal dia sebenarnya. Sementara pihak mereka diperkuat, pihak musuh menjadi tegang. Kini setelah keadaan berubah, merekalah yang dirugikan. Hahaha, ini sebenarnya 3 lawan 3. Tawa menyusul ketika sosok abu-abu muncul di hadapan Lin Xuanfeng. Ketegangan mereka mereda.
Chu Qingcheng mengerutkan kening dan meludah. Spectre Dragon, Yu Yusan. Ini aku. Yu Yusan mengangguk dan menoleh ke sekutunya sendiri. Tuan muda tertua benar, 6 naga dan 1 phoenix pasti akan bertarung lebih awal. Hahaha, dalam hal ini, kita genap. Apa yang perlu ditakutkan? Lin Xuanfeng terkekeh, setelah memulihkan keangkuhannya. Sisi Chu Qingcheng menunggu dengan sungguh-sungguh. Dengan suara logam, pedang Xie Tianxiang meninggalkan sarungnya. Kalian berdua, pilih orang lain. Ketiganya milikku. Tuan muda Xie, bisakah kamu mengambil semuanya sendiri? Chu Qingcheng mengerutkan kening karena khawatir. Memperkuat pandangannya, Xie Tianxiang memutuskan, bagaimana lagi saya bisa menantang Huang Pu Qingtian? Kakak Xie, aku tidak peduli dengan dua lainnya, tapi serahkan Yu Yusan kepadaku. Long Xingyun melangkah dengan wajah keras. Violet Dragon Pavilion dan dendam lembah neraka hanya bisa diselesaikan di antara kita sendiri. Hahaha, sempurna. Saya memikirkan hal yang sama. Mari kita lihat terbuat dari apa naga jurang Pavilion naga terselubung. Aku akan memastikan apakah lembah neraka melebih-lebihkanmu atau tidak. Yu Yusan tertawa, dengan percikan api berterbangan saat tatapan mereka bertemu. Adegan itu mendekati titik puncak. Itu hilang tetapi percikan untuk berpindah dalam perang habis-habisan. Namun kemudian terdengar teriakan, berhenti. Suara mendesing. 4 pria muncul di antara kedua sisi, menimbulkan gumaman dari yang lain, 4 harimau Tianyi. Lansia, Marsal Dugu melarang perkelahian dendam di Dragon Cloud City. 7 rumah tidak terkecuali, tolong patuhi. Dugu Feng menangkupkan tangannya ke-6, nadanya sangat dingin. Dan teriakan lain terdengar, saudara Yunhai. Dugu Huo memperhatikan Luo Yunhai di tanah dan sekilas tahu bahwa kakinya patah. Emosinya yang pendek sudah membara saat dia mengoceh, siapa yang melakukan ini? Saudara ketiga, itu adalah Lin Xuanfeng. Luo Yunchang berbicara dengan suara memohon, tolong, kakak, bantu kami. Wajah Dugu Huo memanas saat dia meraung seperti binatang buas, siapapun yang menyakiti keluarga kita sudah mati. Kakak tertua, diam. Dugu Feng memotongnya dengan tatapan tajam, lalu melanjutkan, saya harap kita semua bisa membiarkan masalah ini berakhir. Jika Marsekal turun tangan, itu tidak akan berakhir begitu saja. Sisanya menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk perlahan. Dugu Santian adalah yang kedua dari 4 pilar. Bagaimanapun juga, mereka harus menunjukkan rasa hormat padanya. Bagus, sayang sekali, saya tidak bisa menunjukkan kehebatan saya kepada mereka. Kita hanya harus menunggu pertempuran yang menentukan dari rumah-rumah itu. Lin Xuanfeng mengangkat bahu dan mengejek. Lagi pula mereka tidak kalah dalam pertukaran ini. Sisanya saling memandang dan mengangguk juga. Dugu Feng menenangkan napasnya dan berjalan ke arah Luo Yunhai. Yunhai, maafkan aku. Tidak, saya mengerti bahwa kakak tertua harus membubarkan situasi. Mata Luo Yunhai tegas. 5 tahun terakhir di tentara Dugu membuatnya terbiasa dengan arti militer. Untuk mencapai suatu tujuan, terkadang kehormatan pribadi harus dikorbankan. Mengambil napas dalam-dalam, Dugu Feng menepuk pundaknya, merasakan sakitnya juga. Adik laki-lakinya didorong-dorong dan apa yang dilakukan kakak laki-laki tertua. Tidak ada apa-apa. Semua karena perintahnya. Dia adalah seorang prajurit pertama dan terutama, seorang jenderal angkatan darat Dugu. Harimau lainnya juga menghela nafas, dipenuhi amarah yang sama seperti dia. Oh, apakah situasinya belum selesai? Tiba-tiba terdengar suara, setinggi suara seorang kaisar. Membawa kekuatan dengan setiap kata. Mereka semua menoleh untuk melihat naga yang paling mengerikan di antara ke-6 naga itu. Raja naga yang mengguncang surga, Huang Pu Qingtian. Tuan muda tertua, inilah yang terjadi. Lin Xuanfeng tampak seperti anjing saat dia menjelaskan secara singkat. Huang Pu Qingtian mengangguk, namun wajahnya selalu tenang. Dia melangkah maju dan berkata, karena Zuo Fan tidak hadir, cepat dan bunuh klan Luo. Jika peristiwa penting seperti itu tidak menjamin kedatangannya, dia pasti sudah mati. Yang lain tersentak ketakutan.
Huangpu Qingtian akan menentang perintah Dugu Zantian dan membunuh klan Luo. Tuan Muda Huangpu, Marsal menentang pertengkaran dendam. Apakah kamu? Dugu Feng memblokir jalannya dan berteriak, tetapi Huangpu Qingtian hanya meremehkan usahanya. Grudge fight, war, mereka semua menggambarkan konflik bersenjata antara dua pihak yang sama kuatnya. Tapi tak satu pun dari kalian yang layak untuk bertengkar. Jadi menghapus seseorang yang lemah tidak melanggar perintah apapun. Dasar bodoh. Masyarakat kembali dikejutkan dengan kelakuan egois pria tersebut. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang turun dari atas, langsung menuju Huangpu Qingtian. Xie Tianxiang dipenuhi semangat juang saat dia berteriak, Huangpu Qingtian, aku sudah menunggu 10 tahun untuk ini. 9 bentuk ruang mengalir, membelah surga. 10 tahun, maka Anda tidak menunggu apa-apa. Dia berjalan seperti sebelumnya, namun dalam menghadapi serangan pedang yang akan datang, dia hanya membalas dengan serangan telapak tangan biasa. Ledakan. Gelombang pedang pecah dan kekuatan maha kuasa menghantam dada Xie Tianxiang dan membuatnya terbang sambil batuk darah. Cara Huangpu Qingtian melepaskan tangannya seolah-olah dia sedang mengusir hama, seekor nyamuk, begitu biasa, begitu meremehkan. Bahkan kiprahnya tidak berubah. Ses. Semua menyaksikan dalam diam tercengang bagaimana dia mendominasi Xie Tianxiang. Bahkan Xie Tianxiang tidak membayangkan saudara laki-lakinya yang tak terkalahkan dapat dengan mudah ditangani oleh Dewa Naga yang mengguncang surga. Semua orang mengatakan Huangpu Qingtian adalah monster, tetapi bagaimana mungkin ada perbedaan seperti itu dari 6 naga dan 1 phoenix lainnya. Yang lain bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Hati semua orang tenggelam dalam keputusasaan. Huangpu Qingtian bagaikan gunung yang tidak bisa dijinakkan saat dia melangkah ke arah mereka. Meski lambat, langkahnya membawa kekuatan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia menginjak hati semua orang, menghancurkan semangat dan kemauan mereka. Bab 253, Penampilan Naga Iblis. Tekanan berat menekan semuanya dan mereka tersentak berulang kali. Namun Huangpu Qingtian masih berjalan maju, seperti seorang raja yang sedang menjalankan misi. Udaranya sangat tebal, bahkan sulit untuk bernapas. Ketakutan di wajah semua orang semakin bertambah seiring dengan setiap suara langkah Huangpu Qingtian. Raksasa. Itu ada di pikiran semua orang, namun tidak ada yang berani mengatakannya. Lin Xuanfeng, Yan Bangui, dan Yu Yusan mengamati dengan dingin. Semakin kuat Huangpu Qingtian, semakin mereka merasa nyaman dan penuh hormat. Huangpu Qingtian, pikirkan baik-baik, atau kamu akan menanggung akibatnya. Dugu Feng menyeka alisnya. Di antara rekan-rekannya di Tianyu, Raja Naga Pengguncang Surga adalah orang pertama yang menakuti pemimpin harimau ini. Mengangguk, Huangpu Qingtian tidak pernah ketinggalan. Tenang, aku tidak mengejarmu, nyawa 5 harimau. Saya masih harus menunjukkan pertimbangan untuk Marsekal Dugu. Selama Anda keluar tanpa cedera, dia tidak akan mengenakan biaya ke Regent Estate. Jadi membawa kepala nona muda klan Luo bersamaku tidak akan membuat kakek tua itu patah. Keempat harimau itu merasa sangat takut dan khawatir. Huangpu Qingtian tidak hanya jagoan, tapi juga cerdik, seorang perencana dan pembuat rencana. Dia memahami garis bawah Dugu Zantian, dan tahu kapan harus berhenti hanya karena malu, bahkan jika dia akan melakukan pembantaian. Benar, Dugu Zantian paling peduli pada kelima putra baptisnya. Memang benar dia keras terhadap mereka, tapi dia juga sangat menyayanginya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, lelaki tua itu akan berbalik dan mengerahkan pasukannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Setiap orang memiliki keuntungan, dan yang kedua dari 4 pilar, Marsekal Angkatan Darat ketiga tidak terkecuali. Meskipun Luo Yunchang adalah adik perempuan tersayang dari putra baptisnya yang kelima, bahkan demi dia tidak akan bertindak. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Mengetahui hal ini, Huangpu Qingtian bertindak tidak terkendali dan tidak berperasaan kepada orang lain. Nona muda Luo, lari. Pergi temukan Marsekal. Anda akan aman di sana. Pergilah selagi kita menahannya. Dugu Lin berbisik. Luo Yunchang mengkhawatirkan Luo Yunhai. Dugu Lin berkata,
jangan khawatir, Yunhai adalah anak baptis saudara laki-laki dan ayah baptis kita. Huangpu Qingtian tidak akan pernah menyentuhnya. Ayo, kita tidak akan bisa menahannya lama-lama. Luo Yunchang menatap kakaknya untuk terakhir kalinya dan mengangguk. Dia lega tapi masih ragu-ragu. Saat itu, sebuah tangan lembut menariknya untuk berlari. Melihat ke belakang, itu sebenarnya adalah Sue Ningxiang. Saudari Luo, kakak Zuo selalu menyebutku sebagai beban. Mari kita lihat dia mengatakan itu lagi setelah aku menyelamatkan nona muda klannya. Sue Ningxiang menjulurkan hidungnya yang menawan dan imut saat dia tersenyum. Melihat imut ini, kekhawatiran Luo Yunchang keluar dari dirinya. Dia tidak tahu bagaimana Zuo Fan bisa bertemu gadis ini, tetapi gadis itu seperti malaikat, meredakan kekhawatirannya. Lin Xuanfeng mencibir dari jauh, lari, kan? Apakah Anda bertanya kepada saya terlebih dahulu? Tunggu, jangan merusak mood tuan muda tertua. Yu Yusan memblokirnya dengan cibiran. Dia sekarang menyadari bahwa tanpa persetujuan jelas dari Huangpu Qingtian, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Ketika pria itu sedang mencari mangsa, hanya kengerian yang menunggunya karena ikut campur dalam perburuannya. Lin Xuanfeng menyeka alisnya dan mengangguk. Yu Yusan berseri-seri sebagai jawaban. Terima kasih Bung, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Tidak, terima kasih perlu. Aku juga tidak melakukannya untukmu. Dengan amarah Huangpu Qingtian, aku khawatir kamu akan menjatuhkanku bersamamu. Kamu Yusan mencibir. Kembali ke Huangpu Qingtian, dia tidak terlalu peduli jika kedua gadis itu berlari dan menggelengkan kepalanya. Kelinci selalu berpikir dia bisa berlari lebih cepat dari pemburunya, hanya untuk menemukan usahanya sia-sia. Huangpu Qingtian diselingi dengan mengejar keduanya. 4 harimau bergegas untuk mencegat dengan 4 telapak tangan, angin, hutan, api, gunung, tentara kekaisaran. Ledakan. Seolah-olah bendungan jebol, kekuatan menyapu segalanya seperti pasukan sungguhan. Meski hanya 4 telapak tangan, seolah puluhan pria bergandengan tangan. Bahkan Huangpu Qingtian pun tidak bisa mengabaikannya, merasakan hal yang tiba-tiba dan kuat mungkin akan membebani dirinya. Huangpu Tianyuan menyeringai, sebuah formasi. Sayang sekali, nilainya terlalu rendah. Dan dia meninju. Tanpa basa-basi, hanya pukulan biasa ini yang mengandung kekuatan yang hampir seperti dewa. Ledakan itu membuat keempat harimau itu terbang sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Sekarang mereka merasakan sendiri mengapa Xie Tianxiang terluka begitu parah hanya setelah satu serangan. Karena Huangpu Qingtian bukanlah manusia. Bagaimana rekan kita, baik dalam usia maupun kultivasi, memiliki kekuatan seperti itu. Tapi inti dari semua itu adalah, apa yang mereka sebut mengulur-ulur waktu tidak ada gunanya. Huangpu Qingtian menerobos mereka tanpa hambatan dalam mengejar Luo Yunchang. Seolah-olah menginjak semut sambil lalu. Suara mendesing. Tiba-tiba, peluit mengumumkan serangan cakar yang masuk di bawah ikat pinggang Huangpu Qingtian. Itu sangat licik, itu menyebabkan semua orang terkesiap. Cakar naga terselubung. Stereder. Saya tidak tahu apakah itu pernyataan serangan atau Huangpu mengatakan itu tidak berguna. Mata Long Xingyun berkilat saat dia tiba di jalan pria itu. Huangpu Qingtian tertawa dingin, Violet Dragon Pavilion semakin hari semakin buruk. Anda hanya berhasil sejauh ini melalui metode curang dan licik. Hehehe, dan inilah yang paling saya ketahui. Long Xingyun mencibir, tidak mempermasalahkannya sedikit pun. Huangpu Qingtian mengabaikannya dan berencana mengusirnya. Saat itulah dia merasa aneh bahwa kakinya tidak bergerak. Lapisan es yang bersinar merayapi kakinya dan membuatnya terpaku di tempatnya. Dia kemudian melihat telapak tangan mungil, penuh dengan kabut yang menyembur dari atas. Chu Qingcheng tidak dapat bergerak, Long Xingyun mencakarnya dari bawah, dan Chu Qingcheng menyerang dari atas. Itu adalah combo yang sempurna untuk menaklukkan gerakan musuh sambil juga melepaskan serangan menjepit. Menyipitkan mata, Huangpu Qingtian mendengus tanpa rasa takut, begitu. Anda memasang jebakan untuk saya dengan Frost Domain sementara keempat harimau menghalangi jalan saya. Tidak buruk sama sekali, aku akan memberimu sebanyak itu. Tetapi,
Pa. Dua suara keras bergema saat telapak tangan Chu Qingcheng menghantam kepalanya dan cakar Long Xingyun menghantam dari bawah. Meskipun tercela, itu adalah serangan yang kuat. Namun, tidak ada yang menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Dua ahli surga mendalam puncak tidak dapat melakukan apapun terhadap seseorang dengan kultivasi yang sama. Chu Qingcheng dan Long Xingyun menatap kaget dan menarik napas dingin. Seberapa kuat monster ini? Huang Pu Qingtian mengerutkan bibirnya, sayang sekali, kamu terlalu lemah dan melebih-lebihkan kekuatanmu. Terlepas dari kata-katanya, matanya berkedip. Kemudian, dengan ledakan, tubuhnya meledak dalam cahaya keemasan dan meraung seperti naga. Seekor naga emas bangkit darinya, membuat pasangan itu terbang dan batuk darah. Itu kemudian berputar kembali ke tubuhnya. Benda apa itu? Long Xingyun menyaksikan Huang Pu Qingtian gelisah, begitu pula yang lainnya. Seolah-olah tubuhnya memegang wali. Sambil nyengir, Huang Pu Qingtian mengejek, itu adalah warisan seorang kaisar. Kamu tidak layak untuk tahu. Huang Pu Qingtian kemudian memilih untuk mengabaikannya, meninggalkannya duduk di tanah karena syok dan mulutnya berdarah. Suara mendesing. Dengan tidak ada yang tersisa untuk memblokirnya, Huang Pu Qingtian mengejar gadis-gadis itu. Mereka menoleh ke belakang dengan kaget, menemukan Chu Qingcheng, Xie Tianxiang, dan Luo Yunchang, serta 4 macan Tianyu terluka di tanah dan bahkan tidak mampu berdiri. Meski pertarungan sengit, hanya butuh 1 detik. Kesenjangannya begitu besar sehingga seluruh upaya itu tidak menghentikan Huang Pu Qingtian bahkan sepersekian detik pun. Bagaimana bisa ada perbedaan antara dia dan 5 naga dan 1 phoenix lainnya? Keduanya sekarang panik karena ketakutan. Huang Pu Qingtian seperti monster tanpa henti. Sepertinya tidak ada yang bisa lepas dari cengkeramannya. Ning'er, hati-hati. Xie Tian yang meraung, saat dia dan Long Jie dengan Long Kui melompat ke depan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan ketika 5 naga dan 1 phoenix tidak bisa berbuat apa-apa? Jawabannya, tidak ada apa-apa. Dengan jentikan belaka, Huang Pu Qingtian mengiring mereka terbang, mendarat dengan berat di tanah. Sambil terkekeh, Huang Pu Qingtian mengulurkan tangannya, Nona muda Luo, telapak tanganku ini akan memerciki kalian berdua. Jika Zuo Fan tidak muncul sampai sekarang, dia pasti sudah mati, atau mungkin hanya seorang pengecut yang tidak berguna. Sampah, kau pengecut yang sebenarnya. Saudara Zuo adalah seorang pahlawan. Ning'er mengutuk. Luo Yunchang berusaha sekuat tenaga untuk berlari, namun masih mengangguk mendengar kata-kata Ning'er. Sambil nyengir, Huang Pu Qingtian mengejek, aku juga berharap begitu, tapi saat ini dia lebih mungkin mati daripada hidup. Huang Pu Qingtian menyerang dengan telapak tangannya. Itu terlihat biasa saja, tetapi kekuatan di baliknya adalah gunung. Gadis-gadis itu bahkan takut untuk berlari, menyaksikan telapak tangan yang masuk dengan ketakutan. Semua orang ingin membantu mereka, menyelamatkan mereka, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan. Saudari, Luo Yunhai menangis dan merangkak. Ning'er, Xie Tianyang melakukan hal yang sama dengan gigi terkatup. Huang Pu Qingtian memandang dengan dingin saat serangannya mendekati gadis-gadis itu. Hahaha, Zuo Fan benar-benar mati. Sayang sekali kalian semua harus mati sia-sia. Saat dia menentang Regent Estate, saya tidak punya pilihan selain membuang waktu saya dengan klan Luo yang lemah ini. Anda hanya harus menyalahkan Zuo Fan atas nasib Anda. Dialah yang mempersingkat masa mudamu. Luo Yunchang dan Ning'er tetap diam. Xie Tian yang meninju tanah, mengingatkan betapa tak berdayanya dia kembali di Blue Expanse City dan mengutuk Zuo Fan bajingan itu. Kenapa dia selalu mencuci tangannya dari setiap pelanggaran yang pernah dia lakukan? Sekarang Ning'er memberikan hidupnya untuk apa-apa. Bajingan, keluarlah jika kamu memiliki sedikit pun hati nurani. Kelompok Lin Xuanfeng menganggap kutukannya menghibur, jadi Zuo Fan benar-benar mati. Atau ini tidak akan pernah terjadi. Tidak, Zuo Fan belum mati. Luo Yunchang balas berteriak. Serangan Huang Pu Qingtian hendak mengenai gadis-gadis itu, kalau begitu panggil dia keluar.
Tunjukkan padaku bahwa dia masih hidup. Tapi sekarang sudah terlambat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari seranganku. Air mata mengalir di wajah Luo Yunchang. Zuo Fan, jika kamu bisa mendengarku, silakan datang. Setidaknya biarkan aku melihatmu untuk terakhir kalinya. Dia berada di ambang kematian namun tidak ada jawaban. Kelompok Lin Xuanfeng tertawa lebih keras atas usahanya yang sia-sia dan memperlakukannya seperti orang bodoh. Ning'er memeluknya erat-erat, bahkan jika hatinya memiliki perasaan yang sama. Tidak berguna, mati dengan damai. Suara mendesing. Serangan telapak tangan Huang Puqingtian semakin cepat dan gadis-gadis itu merasakan napas mereka tercekat di tenggorokan, membayangkan kekacauan berdarah yang akan segera mereka alami. Luo Yunchang menutup matanya yang berkaca-kaca, kesakitan dan kesedihan. Mengapa saya tidak bisa melihat Zuo Fan untuk terakhir kalinya? Ning'er berdoa untuk keajaiban yang sama yang menyelamatkannya di Blue Expanse City. Apakah ada yang akan menyelamatkan kita? Retak. Tiba-tiba, cincin guntur Xie Tianyang dan Ning'er berkedip dan keduanya menangis. Zuo Fan. Kakak Zuo. Ledakan. Terlalu sedikit, sudah terlambat. Telapak tangan Huang Puqingtian menghantam, bahkan menghancurkan tanah di bawah mereka. Xie Tianyang menyaksikan kejadian itu dengan linglung, merosot tak berdaya saat air mata mengalir dari matanya. Sekarang suara riang masuk ke telinga mereka, apakah kamu mencariku? Bab 254, Monster Lain. Huang Puqingtian menggigil dan buku-buku jarinya memutih. Dia berbalik, seperti yang lainnya, ke tempat asal suara itu. Untuk melihat sosok dalam jubah hitam mengepul, memegang pedang dengan ujung yang tak tertandingi, namun terselubung untuk saat ini. Tapi itu tidak bisa menyembunyikan ketakutan dan kekuatan yang ditanamkan di hati semua yang hadir. Terutama ketika dia menggendong dua gadis di pelukannya, gadis yang sama yang akan dibunuh oleh Huang Puqingtian. Bagaimana? Tubuh yang hancur dan anggota badan yang robek tidak terlihat dimanapun. Bagaimana mereka masih utuh? Apakah pria ini baru saja melakukan hal yang mustahil? Apakah dia menyelamatkan mereka tanpa disadari oleh Huang Puqingtian? Itu tidak masuk akal. Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu seperti menyelamatkan seseorang dari hadapan Raja Naga Pengguncang Langit dan juga di detik-detik terakhir? Bahkan kaki pijakan Lin Xuanfeng tidak bisa melakukannya. Siapa si orang ini? Mata yang dipenuhi keterkejutan dan intrik menghiasi sosok hitam itu. Bahkan Huang Puqingtian tidak bisa menghentikan kedutan matanya. Jarang sekali melihat dia kehilangan suaranya. Karena hal itu tidak pernah terjadi padanya, selamanya. Setelah kabut berlalu, Luo Yunchang masih berusaha memahami segalanya. Satu detik dia menatap wajah maut, dan detik berikutnya dia berada di pelukan pria berjubah. Sue Ningxiang tidak mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi kedipan familiar itu memaksa matanya menatap tangan pria itu, pada cincin guntur yang berkilauan. Kakak Zuo, kamu baik-baik saja. Kata-katanya membuat orang banyak terkesiap. Meringankan mereka, Zuo Fan tersenyum dan menarik kembali kerudungnya untuk memperlihatkan wajah familiar yang sama yang disayangi, dibenci, dan dicerca oleh sebagian orang. Ya Tuan, dialah satu-satunya naga iblis yang melonjak. Siapa yang memastikan untuk meninggalkan kekacauan kemanapun dia pergi? Zuo Fan. Tersenyum kepada Sue Ningxiang, Zuo Fan menunjukkan ketenangan yang langka. Ning'er, sudah lama tidak bertemu. Sue Ningxiang mengangguk sambil tersenyum, menurunkan wajahnya yang malu-malu. Xie Tianyang masih merangkak dan seumur hidupnya tidak bisa memutuskan mana yang lebih baik, hidup atau mati. Dia sangat senang karena Sue Ningxiang selamat dan sehat. Tapi tatapan dalam yang diberikan Sue Ningxiang kepada Zuo Fan membuatnya merasa hidupnya telah berakhir. Ning'er, kenapa kamu tidak pernah melihatku seperti itu? Bang! Zuo Fan terhuyung ke depan dan memegangi pantatnya. Dia membalas dengan marah, Nona muda, ada apa? Kami belum melihat. Namun kata-katanya segera berhenti, karena Luo Yunchang menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan tatapan mencela. Kamu bertanya padaku, bagaimana denganmu? Kemana kamu lari selama 5 tahun terakhir? Saya khawatir sakit.
Luo Yunchang mengoceh, tapi dia tidak bisa menutupi kegembiraan yang keluar dari dadanya saat dia lupa di mana dia berada dan melompat ke pelukannya. Air matanya jatuh tanpa henti. Dia ingin memeluknya erat-erat di hatinya dan tidak pernah melepaskannya. Zuo Fan tidak siap, bahkan tidak tahu bagaimana menanggapinya, tetapi akhirnya memutuskan untuk memeluknya kembali. Sue Ningxiang merasakan tusukan rasa sakit dari lubuk hatinya. Dia seharusnya senang melihat Zuo Fan lagi, jadi mengapa harus sakit? Tapi melihat nona muda ini memegang Zuo Fan begitu dekat sepertinya membuat hatinya panik. Chu Qingcheng tidak berbeda. Zuo Fan adalah suami yang dia kenali di kota bunga melayang, dan disinilah dia menyebarkan cintanya. Betapapun masuk akal dan wajarnya otaknya mengatakan kepadanya tentang reuni ini, hatinya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Rasa sakitnya jauh lebih besar daripada luka apapun yang pernah diterimanya. Selain cinta dua wanita, 4 macan Tianyu merasakan hati mereka benar-benar retak. Nona muda Luo merindukan orang lain. Itu membuat 5 tahun kami membawakan obor untuknya menjadi sia-sia. Kami bahkan bertengkar satu sama lain demi dia. Pengurus Zuo yang terkutuk dan busuk ini adalah pencuri klan dalam arti sebenarnya. Dia bahkan mencuri hati nona muda. Namun, kekhawatiran segera berubah menjadi kegembiraan. Menonton reuni yang begitu menyentuh, mulut Xie Tianyang terbelah menjadi seringai lebar. Selama Zuo Fan memiliki seorang wanita, Ning'er akan hancur. Waktu yang tepat untuk bergerak. Apakah itu Chu Qingcheng atau Luo Yunchang, siapa yang peduli? Hahaha. Xie Tianyang tertawa terbahak-bahak, di dalam, benar-benar melupakan situasi genting dan mematikan yang mereka alami beberapa detik yang lalu. Bahkan untuk lapisan kelima dari wanita Bon Tempering untuk menendang pantatmu, reputasi Soaring Demonic Dragon tidak layak. Suara kurang ajar dan sombong meledakkan gelembung kebahagiaan Luo Yunchang. Dia jatuh ke kenyataan, mengingatkan akan bahaya yang mereka hadapi. Dia melompat menjauh dari Zuo Fan, menyeka air matanya dan, seperti gambar sempurna seorang gadis kecil, mengelak di belakangnya, "Stuart Zuo, lindungi aku." Suaranya yang malu-malu sudah cukup untuk meluluhkan hati 4 harimau yang sedingin es, yang sekarang meledak keluar dari dada mereka dengan amarah dan dendam yang diarahkan pada pria yang baru tiba, Zuo Fan. Apa yang dilihat nona muda Luo pada pelayan Zuo itu? Bukankah dia di bawahnya? Menengok ke belakang, Zuo Fan bingung, sejak kapan gadis ini belajar melempar desisan. Tapi itu bukan ide yang buruk. Hahaha, tuan muda tertua, orang ini kelihatannya tidak terlalu menarik. Dia hanya berada di lapisan ke-9 tahap tempering tulang. Dia bahkan tidak bisa menerobos ke tahap surga yang mendalam. Melawannya hanya akan merusak citramu, jadi izinkan aku melakukan yang terhormat. Lin Xuanfeng tertawa. Huangpu Qingtian mengangguk. Bocah itu benar. Jika ini semua jumlah Zuo Fan, tidak perlu campur tangan saya. Tetapi jika Zuo Fan menarik pukulannya, mungkin tidak terlalu buruk untuk membiarkan orang bodoh ini menguji air. Huangpu Qingtian tersenyum, sesuaikan dirimu. Saya akan mengizinkannya. Terima kasih, tuan muda tertua. Lin Xuanfeng mencibir pada Zuo Fan. Zuo Fan mengangkat alis dan menoleh ke Luo Yunchang, siapa orang-orang ini? Luo Yunchang memberikan penjelasan yang terburu-buru. Mendapatkan memo tentang siapa yang ada di sini, Zuo Fan menyadari betapa kuatnya Huangpu Qingtian. Dia sendiri yang berurusan dengan 3 sekutu Zuo Fan dan 4 harimau Tianyu, namun tetap tenang. Sebenarnya, dia sangat kuat dan Zuo Fan tidak akan pernah melawannya di masa lalu. Untuk saat ini, hehe. Zuo Fan menyeringai licik, otaknya sudah menyiapkan awal dari sebuah rencana. Luo Yunchang menjadi cerah. Karena sudah lama berada di hadapan Zuo Fan, dia mengetahui apa yang dikatakannya, dan kepercayaan diri yang dia tunjukkan sekarang lebih dari sekadar meyakinkan. Jadi tanpa basa-basi lagi, dia memilih Lin Xuanfeng, pelayan Zuo, abaikan yang lain dan beri pelajaran bajingan ini yang tidak pernah dia lupakan. Zuo Fan bertanya dengan bingung, apa yang istimewa dari dia? Dia mempunyai niat yang salah terhadapku. Luo Yunchang pelin-pelan, memegang lengan bajunya dan bertingkah seperti anak besar.
Itu melepaskan serangan kelucuan yang berlebihan di hati semua orang. Zuo Fan berkedip, menatapnya lagi. Nona muda telah berubah. Dia akhirnya mulai menyadari kenaifannya. Dan karena nona muda itu telah berbicara, sudah menjadi tugas seorang pramugara untuk mematuhinya. Apakah permintaan itu nyata atau tidak, itu tidak penting. Zuo Fan mengubah nada suaranya dalam sekejap mata dan menatap Lin Xuanfeng, naga singkat hutan Lin Xuanfeng, kamu pasti lelah hidup. Kamu berani mengejar nona mudaku. Hehehe, dan bukan salahku kalau klan Luo tidak memiliki laki-laki. Pak. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena sesuatu membuatnya terlempar. Dia melewati 4 rumah sebelum terkubur di bawah reruntuhan. Zuo Fan berada 100 meter jauhnya, matanya menyala saat dia menurunkan tangannya. Bajingan, kamu berani mengatakan itu denganku di sini? Pergi ke neraka. Keheningan itu memekakkan telinga. Mereka menatap dengan ternganga ke arahnya. Bahkan Raja Naga yang mengguncang surga pun tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Jarak mereka 100 meter. Bagaimana Zuo Fan menamparnya? Yang di bawah reruntuhan berasal dari 6 naga dan 1 phoenix, Lin Xuanfeng. Manusia tercepat di tahap surga yang mendalam. Baik itu serangan atau senjata tersembunyi, apapun yang dilemparkan ke orang itu dengan mudah dihindari. Itu semua berkat kecepatannya. Sedangkan untuk serangan jarak dekat, Anda bahkan tidak bisa menyentuh pria itu. Namun disinilah Zuo Fan menjentikkan tangannya dan menerbangkan speedster ini. Jika itu tidak mengejutkan, apalagi yang mengejutkan. Tapi yang ada di pikiran semua orang adalah bagaimana dia melakukannya. Tidak ada yang memperhatikan apapun. Gerakannya begitu cepat hingga melampaui persepsi mereka, termasuk milik Raja Naga Pengguncang Langit. Jika monster seperti dia tidak bisa menangkap apa yang terjadi, bukankah itu membuat Zuo Fan sendiri menjadi monster? Mata mereka yang melihat Zuo Fan berubah dari kaget menjadi takut. Xie Tianxiang bergumam pada dirinya sendiri sebelum menghela nafas, reputasi naga iblis yang melonjak mendahuluinya, sungguh aneh. Long Xingyun bingung, sekarang aku tahu mengapa ayah bersekutu dengan klan Luo. Mengapa Kui kecil dan Jie kecil begitu terdorong untuk berkultivasi. Monster ini memberikan kejutan yang terlalu besar. Tapi apakah hanya kultivasi yang cukup untuk mengejar kedua monster ini? Long Xingyun menggelengkan kepalanya. Chu Qingcheng menyaksikan sosok yang mengesankan itu dengan tatapan yang dalam. Tapi kemudian mengingat hubungannya dengan gadis-gadis lain merusak suasana hatinya. Bab 255, Kemampuan Yang Maha Kuasa. Gemuruh. Lin Xuanfeng bangkit dari bawah reruntuhan dengan mulut berdarah dan meludahkan apa yang tampak seperti darah bersama dengan gigi bercampur di dalamnya. Dia melihat ke arah Zuo Fan, tapi kali ini dia tidak riang seperti sebelumnya. Naga iblis melonjak adalah misteri di dalam dan dari dirinya sendiri. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi dan dikirim terbang. Terlebih lagi, Zuo Fan melakukannya begitu saja. Jika dia tidak menarik pukulannya, apakah dia masih hidup sekarang? Lebih penting lagi, kecepatan lawan lebih menyeramkan daripada kecepatannya. Kecepatan yang dia banggakan ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Ketakutan Lin Xuanfeng terhadap Zuo Fan semakin kuat. Yu Yusan dan Yan Bangui bergegas mendekat, sambil menatap Zuo Fan dengan putus asa. Mereka telah mendengar desas-desus tentang Zuo Fan yang terkenal, tetapi melihat adalah percaya betapa mengerikannya dia. Tidak heran orang ini menyebabkan kekacauan di 7 rumah, namun hidup dengan baik dan bahagia. Kekuatannya bahkan lebih aneh. Dengan lambaian tangan yang meremehkan, Zuo Fan bertindak seolah-olah semuanya alami, dan menoleh ke Luo Yunchang, "Nona muda, apakah Anda akan puas dengan hukuman seperti itu? Haruskah aku memberinya tendangan juga?" Jantung Lin Xuanfeng melonjak dan dia menggigil mundur selangkah. Setelah melewati tamparan ringan itu, naga singkat hutan dari 6 naga dan 1 phoenix gemetar dalam sepatunya. Tak seorang pun akan percaya hal itu mungkin terjadi, tetapi kebenarannya tidak dapat disangkal. Huangpu Qingtian membuatnya takut hingga menyerah dengan diplomasi dan kekuatan. Zuo Fan, sebaliknya, melakukannya dengan brutal. Mereka berada pada level seperti itu,
bahkan 6 naga dan 1 phoenix pun tidak dapat mengacaukan satupun dari mereka. Luo Yunchang sekarang memahami kata-kata Zuo Fan. Penampilannya sangat menakutkan, bahkan dia pun bingung. Tidak perlu. Dia hanya kurang sopan santun saat berbicara denganku. Tamparan saja sudah cukup. Lin Xuanfeng menghela napas, bahkan berterima kasih. Nona muda Luo, kamu yang terbaik. Namun kata-kata Luo Yunchang selanjutnya membuatnya hampir mengompol karena ketakutan. Mengenai masalah Yunhai, Luo Yunchang menunjuk kakaknya di tanah dan kemudian memohon kepada Zuo Fan dengan mata besar. Pelayan Zuo, mereka melecehkan tuan mudamu. Anda tidak bisa membiarkan masalah ini bertahan. Wajah Zuo Fan mengeras, memperhatikan Luo Yunhai yang setengah dewasa, kakinya patah dan haus darahnya melonjak. Siapa yang melakukan ini, tuan muda? Luo Yunhai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena Zuo Fan hilang entah kemana, saudara perempuannya harus mengambil alih urusan klan. Kakak perempuannya yang lembut dan baik hati telah melalui begitu banyak negosiasi dengan sekutunya sehingga hal itu telah mengubah pendiriannya yang awalnya lemah menjadi pendirian yang tidak dapat dibendung saat ini. Setelah bernegosiasi begitu banyak, menepuk, berpura-pura, dan keras kepala menjadi mudah. Dia telah menjadi sekuat dan tidak masuk akal seperti kakak Zuo. Terutama tajam dalam menggunakan atribut kewanitaannya untuk terlihat lemah dan meminta orang lain melakukan pekerjaan untuknya, atau membuat baji. Sekarang kakak Zuo sudah kembali, dia merasa tersisih, namun masih tidak bisa menyembunyikan semua pesona yang dia peroleh dari tahun-tahun menangani negosiasi klan. Dan Zuo Fan, semua orang di sini tahu Zuo Fan tidak pernah mengambil barang-barang. Dia bahkan lebih licik dan berbahaya daripada Luo Yunchang. Melihatnya dengan cara yang berbeda, gaya Luo Yunchang semuanya berkat pengaruh Zuo Fan. Luo Yunhai, yang pernah tinggal di tentara Dugu, tahu bagaimana mengukur situasi dan kapan harus berhenti. Dia melambai, tidak apa-apa, saudara Zuo. Saya senang mengetahui Anda baik-baik saja dan Anda kembali. Apa tidak apa-apa, Yunhai, apakah tentara sudah mengacaukan kepalamu? Lupakan tentang menanggungnya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Saudara Zuo sudah kembali dan kami tidak akan menerima ini lagi. Benar, Luo Yunchang menoleh dan melihat Zuo Fan yang terkejut menoleh ke belakang, seolah dia tidak mengenalinya. Dia tersipu dan kembali menjadi anak yang lemah lembut dan imut, benarkah? Nona muda, apakah kamu kehilangannya? Berkedip, Zuo Fan berkeringat. Kapan Nona muda menjadi begitu lihai? Tapi itu tidak berarti dia tidak menyukai perubahan itu. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, kasih sayang hanya akan membuat satu orang terbunuh. Terlepas dari fakta apakah itu alasan yang bagus untuk melawan atau tidak, dia masih harus melakukannya sampai batas tertentu. Itulah keyakinan dan gaya Zuo Fan. Dunia tidak dikuasai oleh akal, tapi oleh kekuatan. Mata Zuo Fan berbinar, dengarkan adikmu. Ketika saya pergi, saya tidak dapat membantu meskipun saya menginginkannya. Tapi sejak saya kembali, tidak akan ada kompromi, atau saya akan menjadi pelayan tanpa imbalan apapun. Mereka semua bisa merasakan haus darah yang kental dalam suaranya. Luo Yunhai terdiam. Semua pria bergidik di dalam, mengagumi bakat Zuo Fan. Sementara gadis-gadis itu pingsan. Bahkan pengawas peoni yang selalu dikecam harus mengakui bahwa dia merupakan sosok yang dapat diandalkan dengan pesona yang tak tertandingi. Sudahlah, Yunhai pasti bermasalah juga. Luo Yunchang menghela nafas dan sekali lagi mengubah gayanya saat dia berpegangan pada lengan Zuo Fan dan menggerutu. Dia melakukannya. Dia mematahkan kaki Yunhai. Dia lagi mengangkat alis. Zuo Fan berputar ke Lin Xuanfeng, sepertinya tamparan terlalu ringan untukmu. Menelan dengan kering, Lin Xuanfeng mundur 2 langkah, basah kuyup oleh keringat. Yan Bangui dan Yu Yusan waspada di kedua sisinya. Dari generasi ini, selain Raja Naga yang mengguncang surga, hanya Zuo Fan yang bisa menanamkan rasa takut seperti itu pada mereka. Langkah ringan Huang Puqingtian menempatkannya tepat di depan Zuo Fan. Sudah cukup. Oh, kamu ingin menghentikanku? Mengangkat alisnya, Zuo Fan menunjukkan seringai jahat khasnya. Huang Puqingtian tetap tenang seperti biasanya,
Tidak memedulikan nada bicara Zuo Fan sedikit pun, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang berhasil melampauiku, dan kamu juga demikian. Kerumunan menyaksikan semua tegang. Huangpu Qingtian sedang bergerak. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk memblokir seseorang. Dia tidak mengatakannya, tapi pendiriannya jelas. Dia mengakui kekuatan Zuo Fan. Hanya ketika menghadapi lawan sejati dia akan berdiri di depan mereka. Serangan sebelumnya biasa saja karena tidak ada satupun yang layak untuk diperhatikan. Zuo Fan adalah pengecualian. Ini hanya berhasil untuk memberi tekanan pada penonton, yang dengan penuh semangat menyaksikan kontak pertama kedua monster itu. Xie Tianxiang merasa getir dan kesepian. Yang diinginkan oleh para fanatik bela diri dalam dirinya hanyalah bertatap muka dengan Raja Naga yang mengguncang surga. Sayangnya dia sangat kekurangan kekuatan. Kelompok Lin Xuanfeng bernapas lega. Dengan sikap bos, anak ini tidak akan lagi mengancam kita. Dan lagi. Menggaruk kepalanya, Zuo Fan menyeringai pada Huangpu Qingtian yang santai, menurutmu begitu? Kus. Zuo Fan menghilang. Huangpu Qingtian bahkan tidak punya waktu untuk menghargai situasi baru saat tawa Zuo Fan datang dari jarak 100 meter. Dia tepat sebelum Lin Xuanfeng. Hahaha, nak, kamu menyakiti tuan mudaku. Bayar. Lin Xuanfeng sangat ketakutan. Kapan dia melewati Huangpu Qingtian dan datang ke sini? Dia bahkan tidak bisa melangkah satu langkah pun saat kaki petir ungu Zuo Fan yang diselimuti menghantamnya tepat di usus. Dia terbang sejauh puluhan meter. Petir ungu menyiksa tubuhnya hingga dia meludahkan darah. Organ tubuhnya dalam keadaan rusak parah. Ses. Terdengar helaan napas di sekitar. Sekutunya, Yan Bangui dan Yu Yusan berdiri ketakutan melihat penampilan Zuo. Tapi setelah Lin Xuanfeng diusir, mereka membalas dengan telapak tangan. Zuo Fan menghilang lagi, muncul di samping Lin Xuanfeng yang berputar-putar di langit dan mencengkeram kakinya dengan seringai setan. Nak, kamu mematahkan kaki tuan mudaku. Saya pikir mengambil milik Anda terdengar cukup adil. Lin Xuanfeng panik di dalam. Dia bahkan tidak sempat mengemis saat Zuo Fan menindaklanjuti ancamannya. Cakar naga hantu. Meninggal dunia. Darah muncrat seperti air mancur, diikuti oleh ratapan penderitaan Lin Xuanfeng. Zuo Fan membuang kaki yang baru saja dia robek. Huangpu Qingtian terkejut. Ini pertama kalinya wajahnya berubah dan dia ingin membantu. Namun kemudian terdengar suara dari belakangnya, Tuan Muda Huangpu, apakah Anda tidak akan menghentikan saya? Apa yang kamu lakukan menunjukkan punggungmu padaku? Menggigil, Huangpu Qingtian merasakan tetesan keringat di kulit kepalanya. Dia berbalik dengan kaku untuk menemukan Zuo Fan masih di sana, tenang dan terkekeh. Sementara di ujung lain, Yan Bangui dan Yu Yusan menemukan bahwa target serangan mereka telah dialihkan satu sama lain. Mereka dikirim terbang dan darah tumpah dari bibir mereka. Namun, itu tidak sepenting penampilan Zuo Fan. Zuo Fan melakukan semua itu dalam sekejap. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya instan. Dia datang dan pergi 3 kali dalam rentang waktu yang singkat. Dia menendang Lin Xuanfeng, lalu merobek kakinya, dan akhirnya kembali ke tempat asalnya. Dia melakukan semua itu pada ketiga pria itu. Karena semuanya terjadi terlalu cepat, Huangpu Qingtian bahkan tidak memiliki cara untuk mencegahnya. Itu sama dengan pernyataan Zuo Fan, tidak ada yang di luar jangkauanku. Ekspresi kaget seolah-olah mereka melihat kekejian. Bahkan Huangpu Qingtian pun melakukannya. Untuk pertama kalinya, pria ini merasa tidak berdaya. Bersambung.